Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga tak tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin para nabi dan orang-orang tetap. Begitu pula pada keluarga dan sahabat beliau serta siapa saja yang menyerukan dakwah dan selalu mengikuti metode serta langkah-langkah beliau. Dan tentu saja kita akan berjuang terus untuk menerapkan hukum yang beliau turunkan, yaitu hukum Allah agar berdaulat di muka. Ya, alhamdulillah, langsung saja ya. Kita dalam pertemuan malam hari ini itu ada sesi sangat spesial. Sesi sangat spesial karena sepanjang yang kita pahami dan selama berabad-abad itu ada hadis yang masyhur. Kitab hadis yang masyhur yaitu kitab Arba'in. Arba'in Nawawi. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan kepemimpinan yang langsung dipandu oleh Al-Mukarram Kiai Bustami Al-Jawi. Waktu dan tempat kami terserah. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yasukul khair ilmu. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Makana min ni'matin Allah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wasyukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Saudaratul muhtaramin, para asatid dan para pemirsa dakwah Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Hainal Kiram Ustaz Rian Primadipta yang malam hari ini menemani. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini maupun yang belum berkesempatan hadir, senantiasa Allah limpahkan keberkahan, senantiasa Allah limpahkan kemudahan urusan, senantiasa Allah cukupi semua kebutuhan, senantiasa Allah jauhkan dari fitnah, dari musibah, dari bala, dari penyakit, khususnya COVID-19. Amin. Untuk itu, untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, sekaligus biniyati doa wal qabul wa bijahi sayyidina Rasul wa ala hadhihi niyyah wa nukuri niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibadillah rahimahullah. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh bahwa sepanjang kurun waktu yang berabad-abad kita semua mengenal ulama besar yang salah satu maestro kitab hadisnya yang kita sangat mengenal, yaitu kitab hadis Arba'in yang kemudian dikenal dengan Arba'in Nawawi. Nah, kitab tersebut disusun dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa mengingat, agar senantiasa taat, agar senantiasa teguh dalam menerapkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Pun sepanjang kurun waktu yang lama itu pula kita dapati semakin kesini itu semakin banyak kemerosotan. Penerapan hukum syariat itu jauh. Maka
sesuatu yang tepat apabila kemudian dalam kurun beberapa waktu mendatang insya Allah setiap Jumat malam Sabtu setidaknya sebulan 2 kali insya Allah kita akan kupas kitab yang membahas tentang hadis-hadis kekuasaan. Rutin. Insya Allah nanti disampaikan setidak-tidaknya di akhir bulan ini, Jumat malam Sabtu akhir bulan seperti sekarang ini. Jadi kitab Sitinu Ahadits Sultaniyah ini adalah kitab yang ditulis oleh Ustadz Abdul Luqman ya, yang berisi 60 hadis-hadis yang berkaitan dengan kekuasaan, di mana tentang kekuasaan ini akhir-akhir ini banyak dibahas, banyak diperbincangkan, baik yang pro maupun yang kontra, baik yang dukung maupun yang nentang. Nah ini Maupun yang netral yang bingung. iya, yang netral yang bingung ya. Karenanya insya Allah waktu 1 jam ke depan kita akan bahas beberapa hadis sedapatnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan nanti insya Allah akan dibuka sesi diskusi lah setelah 1 jam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mohon keikhlasan untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'allif kitab ini, penulis kitab ini, sekaligus guru-guru yang telah mengajarkan kitab ini hingga sampai pada kita semua malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebaikan keberkahan kepada beliau dan kepada guru-guru yang telah mengajarkan kitab ini. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, kita semua mendapatkan barokah dan manfaat pula dari hadirnya kitab Sitinu Ahadits Sultaniyah. Binati doa wal qabul wa bijai sayyidina Rasul wa ala hadhihi niyyah wa bidurniyatin sholihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini membahas tentang khalifah. Kanat ada Banu Israel keturunan Nabi Yakub. Nah, jadi Banu Israel itu keturunan Nabi Yakub. Kanat ada Banu Israel, jadi anak keturunan Israel, yang disebut dengan Israel ini adalah Nabi Yakub. Jadi keturunan Nabi Yakub, tasusuhumul anbiya, yang mengatur mereka. Tasusu, sasa ya susu, menggunakan huruf mudhari' tasusu karena fa'ilnya al-anbiya jamak. Maka kanat Banu Israel, Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Di dalam anak keturunan Nabi Yakub ini ada yang menjadi anak keturunannya Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah salah satu kelompok keturunan dari salah satu keturunan Nabi Yakub yang ada 12. Nah, itu. Jadi maka yang disebut dengan Bani Israel itu ya semua keturunan Nabi Yakub. Salah satu di antara keturunan Nabi Yakub itu adalah keturunan Yahuda yang kemudian dikenal dengan Yahudi. Nah, Bani Israel secara keseluruhan anak keturunan Nabi Yakub, anak cucu dari Nabi Yakub. Tasusuhumul anbiya, mereka semua dalam hidupnya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan bersosialnya itu diatur. Maka sasa ya susu,
siasatan, siasa. Kalau bahasa kita menang dengan politik. Maka ini umat Islam harus bisa menuduhkan politik. Ketika orang-orang sekarang ketika disebut dengan politik itu terus kemudian berpikir tentang pemilu 5 tahunan, maka ini harus mulai melek politik sekarang. Bahwa yang dimaksud dengan politik dalam Islam itu bukan politik yang pemilu itu, akan tetapi saya susu riayatun li su'unil ummah, pengaturan urusan umat, bagaimana umat ini mendapatkan haknya. Apa hak umat? Mendapatkan kecukupan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Ini hak yang kemudian harus dipenuhi oleh penguasa yang mengatur urusan umat. Nah, gitu. Saya susu. Jadi yang memberikan atau mengatur kebutuhan agar kebutuhan umat itu terpenuhi di anak keturunan Bani Israil, anak keturunan Nabi Yakub, Al-Anbiya itu para nabi. Jadi para nabi inilah yang mengatur bagaimana kehidupan mereka sehingga mereka semua mendapatkan haknya, mendapatkan kehidupan yang layak, kebutuhan dasarnya terpenuhi dan sekaligus bisa mendapatkan kebutuhan di atas kebutuhan primer, kebutuhan sekundernya, pendidikan, kesehatan, bahkan kebutuhan tersiernya bisa rekreasi dan lain sebagainya. Ini yang mengatur itu adalah para nabi. Kullama halaka nabiyyun, ketika telah meninggal, ini disebut dengan halaka. Ini karena meninggalnya ini kebanyakan nabi-nabi Bani Israil itu nggak wajar. Maka baginda Rasul SAW menyebut dengan istilah halaka, istilah rusak, bukan istilah mata. Kalau mata itu biasanya kan memang sudah waktunya kemudian sakit atau apa yang alami lah, natural. Nah ini disebut halaka, ini karena ada proses itu. Nah kebanyakan itu memang para nabi Bani Israil itu dibunuh oleh umatnya, oleh kaumnya. Gak cocok dibunuh nabinya. Nah, ini. Maka disebutkan di sini ini nih sekaligus cerita, sekaligus kabar ya. Kullama halaka nabiyyun, ketika telah meninggal, nah, disebut di sini rusak. Nah, rusaknya ini diakibatkan dibunuh maupun memang sudah secara ajar, secara alami itu waktunya meninggal. Nah, khalafahu nabiyyun, maka digantikan oleh seorang nabi yang lain. Maka pada saat itu nabi-nabi itu banyak. Jadi ada nabi-nabi yang kemudian kita mengenalnya, ada yang nabi-nabi yang kita tidak mengenal. Ada Nabi Daniel yang dalam cerita itu diadu dengan singa itu. Ada kalau Uzair, kalau dalam Al-Quran itu yang Uzair dan lain sebagainya banyak nabi-nabi Bani Israil itu. Karena memang dinyatakan di sini bahwa yang mengatur kehidupan mereka itu para nabi. Ketika salah satu nabi itu halaka ini dibunuh, meninggal, nah itu khalafahu nabiyyun, maka akan digantikan nabi tersebut. Digantikan siapa yang menggantikan Allah? Allah mengangkat nabi yang lain. Khalafahu, menggantikan nabi yang meninggal tadi, nabiyyun, nabi yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya la nabiyya ba'di, ini kata Rasul. Sesungguhnya la nabiyya, orang nabi ku maujud, tidak ada nabi ya, ba'di setelahku, wasayakunu, dan akan ada. Yakunu ini sudah fi'il mudhari', zaman yang sekarang atau yang belum. Nah, ini agar tegas bahwa ini belum, sebab yakunu itu bisa bermakna saat Nabi masih ada sekarang. Tapi maka di sini disebutkan saya kunu, ada sanya. Ini menunjukkan ini belum terjadi. Jadi untuk menguatkan kalimat yakunu agar ini diyakinkan belum ada penggantinya Nabi karena Nabi masih ada.
Rasulullah saat itu masih ada. Tapi nanti saya kuno, saya kuno dan akan ada khulafa'u, para pengganti. Khulafa ini jamak, ya. Mufradnya khalifah. Nah, gitu. Khalifah itu satu pengganti, khulafa'u banyak pengganti. Nah, gitu. Maka ketika ada yang mana ada kalimat khalifah, ya memang kalau kalimat tunggal itu tidak ada di dalam Al-Quran pun juga tidak ada, kecuali khalifah yang dimaksudkan adalah yang dinyatakan kepada Nabiullah Adam, Nabiullah Daud. Nah, namun secara maknawi, ya, khulafa itu adalah jamaknya khalifah karena memang nanti akan banyak khalifah. Wasa fayak surun, maka khulafa ini akan banyak jumlahnya, karenanya tidak bisa diingkari bahwa setelah Rasulullah ini akan banyak para khalifah, para pengganti, di mana khalifah ini ketika banyak sama dengan khulafa. Termasuk orang yang alim, orang yang pintar, orang yang paham dengan agama disebut dengan alim. Ketika orang yang alim, yang paham agama ini banyak disebut ulama. Nah, gitu. Alim itu satu orang, ulama itu kumpulan dari banyak orang-orang alim disebut ulama. Nah, kalau satu orang ya alim. Tapi kalau ini ada banyak orang alim disebut ulama. Kalau khalifah satu pengganti, kalau banyak pengganti ya khulafa. Tapi hakikatnya khulafa itu khalifah. Nah, itu. Qalu fama ta'muruna, sehingga para sahabat saat Rasul menyampaikan ini. Jadi ini kan disampaikan saat Rasul itu masih hidup. Rasul itu bercerita bahwa Bani Israel dulu itu yang mengatur kehidupan mereka ini para nabi. Ketika ada nabi yang meninggal digantikan yang lain. Sahabat dikasih tahu, tapi setelahku tidak ada nabi. Yang ada adalah para khalifah, khulafa, para khalifah. Nah, gitu. Para pengganti-pengganti yang menggantikanku, menggantikannya, dan seterusnya. Nah, ini jadi hadis ini menegaskan keniscayaan bahwa khalifah itu ada. Nah, gitu. Pengganti Rasulullah itu ada. Maka ditanyakan oleh para sahabat, kalau itu terjadi ya Rasul, engkau sudah tidak ada, kemudian yang ada itu para khalifah, para khulafa, fama ta'muruna, maka apa ta'muruna yang engkau perintahkan kepada kami? Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala, Rasul menjawab, fu bi bai'atil awal, maka berikanlah baiat kepada khalifah yang pertama. Fal awal, maka hanya yang pertama. Ini menegaskan tidak akan ada dua khalifah dalam satu kurun waktu. Nah, begitu. Nah, itu. Sebab yang berhak untuk dipenuhi baiatnya ini yang pertama. Jadi kaum muslimin ini harus satu kepemimpinan seluruh dunia. Kalau kemudian ada khalifah Indonesia, khalifah Malaysia, ya ono. Kuwi ngaku. Nah, itu jenenge ngaku. Kalau ada yang kedua ya harus dibunuh, perintahnya begitu. Karena yang berhak mendapatkan baiat itu yang pertama saja. Nah, itu Presisannya bunuh. Iya, tapi yang bunuh ya khalifah yang pertama, bukan yang lain. Nah, ini kira-kira wani enggak, sanggup enggak lah begitu. Nah, jelas orang-orang wani dan orang-orang sanggup. Nah, karenanya ya ini bukan khalifah semuanya. Ini ya orang yang kemudian diangkat untuk mimpin perjalanan, menunggu antara saat khalifah yang sebenarnya nanti datang. Nah, gitu. Tapi datangnya ini harus didatangkan. Beda dengan Jailangkung. Pergi nggak diundang, datang nggak diundang, pergi nggak diantar, ini Jailangkung.
Nah, kalau khalifah ya harus disiapkan, tidak ucuk-ucuk datang. Qalufu biwa'idil awal fal awal. Uktuhum, berikanlah oleh kalian kepada mereka. Nah, mereka ini adalah khulafa tadi. Kalau Rasul bilang khalifahnya cuma satu, maka uktuhu. Ini Rasul enggak uktuhum. Berarti setiap khalifah yang menggantikan khalifah sebelumnya ini wajib untuk diberikan haknya untuk hak mereka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sa'iluhum, itu adalah zat yang akan bertanya kepada mereka ammastar'ahum, terhadap apa yang sudah mereka perbuat dalam mengatur, dalam cara mereka mengatur. Ini ya. Jadi yang ditanyai ini adalah para khalifah itu nanti akan ditanyai oleh Allah. Piye awakmu dalam mengatur urusan umat ini? Bagaimana pemenuhan hak-hak mereka? Sandang pangan papane, tanah airku itu apakah tanahnya punya sendiri, airnya air sendiri, apa tanahnya ngontrak, airnya beli? Ini akan ditanyakan oleh Allah, benar nggak tanah airku itu? Nah ini masalah ya. Karenanya rahimahullah, nah ini menjadi sesuatu hal yang harus kita renungkan paling tidak sejak malam hari ini. Iya, ini ceritanya kok bisa begini. Jadi para orang dulu Bani Israel itu pengaturan urusan umatnya diatur oleh para nabi. Nah, namun setelah baginda Nabi Muhammad ini nggak ada nabi yang ada khalifah. Pertanyaannya sekarang, ada enggak khalifah itu di tengah kita? Nah, kalau tidak ada, berarti kewajiban kita untuk berusaha agar kemudian ada seorang khalifah yang memimpin seluruh umat, yang mengatur semua urusan umat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang pertama. Ini nanti kira-kira sampai jam berapa ini? Ini 1 jam. Tadi sudah 1 jam 20 menit berjalan. 20 menit berjalan. Berarti Satu hadis. Berarti bisa berapa hadis ini? 3 hadis lah ya. Tidak. Paling tidak 3 hadis lah ya. Salah. Oke. Kita lanjutkan dulu, nanti ngobrolnya nanti ya. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan oleh Rasul bahwa setelah Rasul tidak ada nabi, yang ada para khulafah, para khalifah yang jumlahnya banyak. Nanti kurun umatnya nabi itu saat dipimpin khalifah yang banyak tadi itu, punyanya Imam Ahmad. Hadis nomor 17.680. Ini monggo boleh dicek. Imam Ahmad itu salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun beliau itu imam fikih, tapi beliau juga termasuk imam dalam ulumul hadis. Maka selain kitab-kitab fikih punya madhab Imam Hambali, yaitu Imam Ahmad itu Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya dikenal dengan istilah Hanabila, Hambali atau Hanabila. Nah, kemudian tapi beliau banyak menulis hadis, mengumpulkan hadis. Jadi antaranya hadis-hadis beliau ini dikumpulkan dalam kitab Musnad, tulisan beliau. Hadis yang menerangkan tentang bisyarah mengenai kembalinya sistem khilafah yang mengikuti metode kenabian. Ini bocoran. Ini bocoran ini. Bocoran akhir zaman ya, bahwa nanti akan kembali
khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Sekaligus hadis ini ya tadi itu memberikan penerangan kepada kita seperti apa kondisi umat Muhammad SAW sepeninggal beliau. Tadi dipimpin oleh khalifah yang jumlahnya banyak, piye keadaannya. Nah, ini akan diterangkan pada hadis ini. Takunu ada an-nubuwatu, kepemimpinan nubuwah. Kepemimpinan yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW langsung. Takunu ini karena saat beliau menyampaikan ini beliau masih hidup. Ya. Beliau menggunakan perasa, menggunakan fi'il mudhari, meskipun kana itu bukan termasuk fi'il mudhari, tapi yang menyerupai. Namun adatnya apanya mengikuti fi'il mudhari. Jadi zaman yang sedang berlangsung atau zaman yang akan berlangsung. Maka beliau sebutkan bukan kana telah ada, bukan, tapi takunu akan ada, karena masa nubuah itu masih berlangsung. Jadi kata beliau takunu nubuwatu fikum, akan ada masa kenabian ini bahwa kalian masih saya pimpin, masih dipimpin oleh seorang nabi, fikum di tengah kalian, masya Allahu sesuai dengan waktu saat yang dikehendaki oleh Allah. Antakuna akan tetap ada masa nubuah ini. Jadi saat beliau sampaikan ini, sahabat nggak ada yang tahu bahwa masa nubuah itu cuma 23 tahun, itu nggak ada yang tahu. Jadi ketika bercerita akan ada masa nubuah ini, terus Kanjeng Nabi tahu bahwa umurnya cuma tinggal berapa tahun lagi karena usianya 63 tahun, nggak tahu juga. Para sahabat juga nggak ada yang tahu. Namun beliau sampaikan masa kenabian ini akan ada di tengah-tengah kalian, masya Allah antakun, sesuai dengan kehendaknya Allah akan diadakan. Timbuh isek pirang tahun kas gitu zaman itu ketika beliau sampaikan ini. Namun kita sekarang kan tahu bahwa ternyata umat ini dipimpin oleh Kanjeng Nabi, masa nubuah itu cuma 23 tahun saja. Itu umat Islam dipimpin Kanjeng Nabi atau masa nubuah itu hanya 23 tahun. Summa yarfa'uha, kemudian Allah akan mengangkat nubuah ini. Artinya mengangkat nubuah berarti Kanjeng Nabi dipundhut. Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Idza syaa ayyarfa'aha, ketika Allah menghendaki untuk mengangkat nubuah. Jadi yang diceritakan ini bukan masalah nabinya meninggalnya kapan, tapi nubuahnya berakhir kapan. Nah gitu. Ini cerita soal nubuahnya berakhir kapan, masa nubuah itu. Disampaikan ya sakarepe Gusti Allah saat itu, karena belum tahu mau seberapa waktunya. Summa takunu, kemudian akan ada khilafatun. Isimnya takunu, opo khilafah. Jadi ketika Nabi nggak ada, masa nubuah habis, yang ada masa khilafah. Loh, ini clear ini. Sama dengan hadis yang tadi. Karena tidak innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, fasayakunu khulafa fayaksurun, maka akan ada khulafa yang banyak. Ya. Nah ini beliau sampaikan, ketika nubuah berakhir, maka takunu khilafatu, akan ada khilafah, pengganti. Nah gitu. Khilafah itu pengganti, sistem pengganti. Sistem yang menggantikan sistem nubuah. Jadi waktu nubuah itu kan sistem ilahi. Karena apa saja masih lihat di situ ternyata lupa nggak bawa cincin saya. Saya yang pakai cincin. Kopi dulu lah ya. Nah, sambil minta tolong kayaknya di tas itu ada cincin. Ke Afdol ini.
Mau ngopi dulu? Iya, silakan para pemirsa dakwah Bandar Lampung. Ambil sendiri. Diseruput kopinya. Sepertinya kopi ulu belu, rasanya rada asem-asem. Nah, nggak tahu yang kesana kopi apa itu. Nah, pakailah. Masya Allah. Oke, kelihatan tadi pas begini nggak pakai cincin ini. Kita lanjutkan. Monggo yang ngopi. Summa takunu khilafatun, maka akan ada pengganti nubuah. Monggo digaris bawahi ya. Summa takunu, maka akan ada pengganti nubuah. Alamin hajin nubuah, di mana pengganti nubuah ini berjalan di atas nubuah, berjalan di atas prinsip-prinsip kenabian. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Summa takunu khilafatun, maka akan ada setelah nubuah diangkat tadi adalah khilafah, sistem yang menggantikan nubuah, namun alamin hajin nubuah, sistem pengganti ini berada di atas sistem nubuah. Artinya napak jelas, persis. Nah gitu. Ini Rasul yang menyampaikan ini. Apakah saat ini kemudian sudah tahu siapa yang mau menggantikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Nggak ada yang tahu. Rasul bercerita nanti kalau aku nggak ada, nubuah nggak ada, akan ada khilafah, di mana khilafah itu akan mengikuti manhaj kenabian. Tapi Rasul nggak bilang yang mengikuti manhaj kenabian itu nanti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina, nggak ada. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini proses alami yang dalam sejarah kita mengenalnya. Tapi saat hadis ini disampaikan, ya nggak ada beritanya, di mana kemudian sudah kasakusuk, nanti kamu yang pertama, gua yang kedua, gua yang ketiga, gua yang keempat, nggak ada begitu. Ini benar-benar alami. Maka saat Rasul sampaikan ini, khilafah itu masih dalam tanda kutip itu mimpi. Karena sesuatu yang belum terjadi. Rasul masih hidup dan tidak tahu siapa yang akan menggantikan Rasulullah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah itu. Maka ketika Nabi bilang begini, sahabat itu yang mikir, kira-kira siapa yang bisa menggantikan terus bisa mengikuti manhaj kenabian itu. Nah, itu. Benar enggak itu? Nah, bagi yang imannya enggak kuat ya ragu juga. Benar enggak ini apa yang disampaikan Nabi? Opo iya gitu. Sama dengan kita sekarang dibilangin kalau khilafah akan segera tegak. Opo iya. Utopis. Nah itu sama. Kontraknya siapa? Dulu juga begitu. Kalau ada sistem khilafah, lalu khalifahnya siapa? Itu ya bisa jadi tanda tanyanya sama dengan kita yang sekarang. Siapa sih pantas? Gitu. Sama. Itu dulu ketika disampaikan ini kurang lebih kondisinya sama. Fatakunu masyaallahu antakun. Fatakunu, maka khilafah alamin hajin nubuwah ini akan ada masyaallahu antakun selama Allah kehendaki untuk tetap ada. Karena ini belum diketahui akan ada berapa lama. Walaupun dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa khilafah itu 30 tahun. Tapi apakah 30 tahun ini keseluruhan khilafah atau kemudian hanya masa khilafah alamin hajin nubuwah? Pada saat Rasul menyampaikan itu pun juga belum ada bukti. Istilahnya masih berita, masih bisa loh. Nah, itu. Namun kita coba untuk urut ini ya.
ben agak sedikit mengaduk-aduk pemikiran, ben rodok bayang-bayangin bagaimana kondisi sahabat saat Rasul bilang ini itu. Aku pantas enggak ya? Nah, misalnya ada nggak kira-kira sih begitu kayak orang yang sekarang? Nah ini disampaikan fatakunu masya Allah antakum summa yarfa'uha, maka kemudian Allah akan mengangkat khilafah ala minhajin nubuwah ini idza syaa ayyarfa'aha, ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Summa takunu, maka kalau ada yang punya teks hadisnya ini monggo diperhatikan. Isimnya kana itu berlaku rafa, ya. Kemudian khobarnya kana berlaku nasab. Pada prasangka hadis yang ini setelah takunu itu bentuk kalimatnya menunjukkan tanda nasab. Ada alifnya di belakang, jadi jelas sekali. Berbeda dengan yang pertama, khilafatun. Tidak ada kalimat lain yang kemudian sebab nubuwah itu cuma takunu, maka ada nubuwah itu khilafatun jadi khilafah, tidak. Begitu nubuwah berhenti ya berhenti. Cuma takunu yang ada adalah khilafah, maka khilafah menjadi khobarnya kana. Isimnya kana, khobarnya mana? Khobarnya khobar jumlah ala minhajin nubuwah. Nah gitu. Kang utawi, ya, bentuknya khilafah ala minhajin nubuwah itu, nah kan begitu. Ketika diurutnya itu begitu. Tapi yang ini summa takunu mulkan. Mulkan jelas sekali setelah kaf ada alifnya. Maka summa takunu, maka kemudian akan ada khilafah pengganti tadi itu yang menggantikan Rasulullah. Mulkan itu mengikuti sistem kerajaan. Nah, jadi khilafah, tapi sistemnya tidak ala minhajin nubuwah, tapi ala mulk. Nah gitu, mengikuti sistemnya mulkan. Nah gitu. Adzon yang menggigit. Jadi secara harfiah sistem Islam itu disebut dengan khilafah, sistem yang tidak Islam itu disebut sistem mulkan. Mau republik, mau apa saja itu mulkan. Istilahnya begitu. Nah, hanya saja fase setelah ala minhajin nubuwah ini masih khilafah, masih menggantikan khalifah yang sebelumnya. Hanya saja sistem yang diadopsi kita lanjutkan. Mohon maaf ada sedikit gangguan sinyal. Ya. Kayaknya mungkin nanti kita tuntaskan membahas
dua hadis inilah kayaknya ya. Ini karena lumayan panjang ini. Mohon izin dilanjutkan. Summa takunu mulkan adzon. Maka kemudian akan ada khilafah ini mulkan adzon itu mengikuti sistem kerajaan yang menggigit atau yang menggenggam kekuasaan. Artinya kekuasaan itu sebisa mungkin bahkan tidak boleh jatuh ke yang lain. Nah ini menggigit, pokoknya nggak dicolong kekuasaan itu. Nah ini, nah dalam Islam itu khalifah itu kan persetujuan umat, tidak ada yang istilahnya kemudian putra mahkota ataupun penunjukan, walaupun Sayyidina Abu Bakar itu seolah-olah nunjuk Sayyidina Umar, padahal sebenarnya bukan menunjuk tapi mengusulkan. Nah gitu. Prosesnya tetap proses umat, tidak gara-gara beliau nunjuk Sayyidina Umar atau Sayyidina Umar jadi enggak. Nah gitu. Tapi yang ini setelah masa khilafah alamin hajin nubuwah, ini ada khilafah tapi modelnya kekuasaan itu digigit, dipegang teguh, nggak mau dipindah oleh keluarga yang lain, bani yang lain. Maka kemudian kita mengenal ada bani. Ini yang disebut dengan adzon itu. Jadi kekuasaan itu digenggam, digigit hanya pada baninya. Nah itu. Padahal sebenarnya dalam Islam nggak ada sistem bani-bani, yang ada siapa yang punya kecakapan, memiliki syarat yang cukup, yang sesuai dengan syarat syariat, ya semuanya berhak. Tapi ini enggak. Setelah masa nubuah yang terjadi ini enggak. Jadi dikuasai oleh bani-bani dia. Ini Rasul yang bercerita bahwa nanti yang terjadi begitu gitu. Sejarah umat ini yang terjadi akan begitu. Dan kitab sudah membuktikan sejarah itu. Sehingga dari situ kemudian kita bisa mengklasifikasi, oh masa nubuah itu berapa? Kita bisa bilang 23 tahun. Oh masa khilafah alamin haji nubuah itu berapa? Setelah kita cek dan kita sesuaikan dengan hadis Rasul yang menyampaikan masa khilafah itu 30 tahun. Oh, rupanya 30 tahun itu masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ditambah sebentar Sayyidina Hasan. Ini 30 tahun. Oh, berarti yang dimaksud dengan khilafah 30 tahun itu adalah khilafah alamin haji nubuwah. Berarti alamin haji nubuwah itu 30 tahun. Setelah itu berarti khilafah mulkan adzon. Nah, berapa lama waktunya kita cek? Nah, itu yang mengikuti ini. Fayakunu, yang tadi disebutkan fatakunu, monggo dicek matanya. Tapi ini fayakunu, maka akan ada mulkan adzon. Jadi ya mudharaahnya ini menandakan bukan kembali ke khilafah yang khilafah secara umum, tapi yakunu ini kembalinya hanya kepada mulkan adzon. Jadi fayakunu, maka akan ada mulkan adzon ini masya Allahu an yakun, nah, sesuai dengan kehendak Allah akan tetap ada mulkan adzon ini. Summa yarfa'uha, kemudian Allah akan mengangkat khilafah mulkan adzon idza syaa ayyarfa'aha, ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya khilafah ala mulkan adzon ini. Summa takunu mulkan jabriyatan, kemudian akan ada mulkan jabriyatan, khilafah tapi mengikuti mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah ini adalah sistem yang tidak islami, sebagaimana yang pertama, dia ini khilafah, pengganti juga ini, masih mengganti kepemimpinan umat Islam masih. Jadi sistem ini masih mengganti kepemimpinan umat Islam. Hanya saja sistemnya bukan lagi hanya sekedar menggigit kekuasaan ada pada dia, tapi dia jabriyah. Memaksa melepaskan syariat semuanya diganti dengan sistem yang lain selain Islam. Kalau yang pertama tadi mulkan adzon ini masih menggunakan
hukum-hukum Islam, hanya saja kekuasaan digigit, nah, dipegang, dikuasai. Tapi setelah ini, mulkan adzan ini, ada mulkan jabriyah. Ini masih pengganti kepemimpinan sebelumnya, karena memang sebelumnya dipimpin yang terakhir oleh Turki Utsmani, nah, kemudian dikerat-kerat menjadi berbagai negara kecil dan kemudian dipimpin berbagai macam, ada yang masih sultan, ada yang kemudian jadi presiden dan lain sebagainya. Namun demikian, kepemimpinan umat Islam ini meninggalkan syariat Islam. Ini yang disebut dengan Jabriyah. Jadi diktator itu memaksa umat Islam, diktator kepada umat Islam agar meninggalkan syariat Islam diganti dengan sistem yang lain. Nah, maka ya ini memang mulkan Jabriyah. Nah, gitu, mulkan Jabriyah. Karena sistem-sistem yang ada sekarang ini memaksa umat Islam, menjabber umat Islam agar meninggalkan syariat Islam, kemudian mengadopsi sistem yang selain Islam. Fatakunu masya Allahu antakun. Jabriyah ini akan ada sesuai dengan kehendaknya Allah, akan berlangsung. Ini masih berlangsung ini. Summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha. Kemudian Allah akan mengangkatnya idza syaa ayyarfa'ha, ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan. Summa takunu, maka akan ada khilafah. Khilafatan itu berupa khilafah ala minhajin nubuwah, yang kembali mengikuti manhaj kenabian. Jadi begitu membacanya. Summa takunu khilafatun, yang pertama tadi, khilafatan itu berupa khilafah ala minhajin nubuwah, yang mengikuti manhaj kenabian. Summa sakata, kemudian Rasul terdiam. Jadi ini adalah berita dari Rasulullah, apa yang akan terjadi di tengah-tengah umat Rasulullah, umat akhir zaman ini. Dimulai dari nubuwah sampai nubuwah berakhir, dimulai dengan khilafah alamin haji nubuwah sampai alamin haji nubuwah berakhir, dimulai dipimpin oleh mulkan adzan sampai mulkan adzan berakhir, kemudian mulkan jabriyah sampai mulkan jabriyah berakhir, dan akan kembali khilafah alamin haji nubuwah. Kalau kita perhatikan, semuanya berjalan sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah. Maka yang terakhir pun akan terjadi sebagaimana yang sudah terjadi sebelumnya. Maka siapapun kemudian yang berusaha sekeras apapun, ya, menggunakan alat apapun untuk menggagalkan terlaksananya bisyarah berita Rasul ini pada fase terakhir umat, ya tidak akan bisa. Artinya khilafah alamin haji nubuwah ini akan segera terwujud dan benar-benar akan terwujud, menandai berakhirnya mulkan jabriyah. Kapan tanda-tandanya saat mulkan jabriyah itu berakhir? Saat kemudian para kepemimpinan mereka sudah mulai ditinggalkan umat. Nah, itu. Nah, kalau kita perhatikan kemarin itu ada yang barusan pulang dari Arab Saudi, disambut dengan ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, ini kan pesonanya kan ngalang-ngalai kepemimpinan yang ada di mulkan jabriyah. Nah, ini sebenarnya tanda yang nyata bahwa mulkan jabriyah ini akan segera berakhir dan kemudian akan segera digantikan oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Allah. Oke. Sepertinya untuk malam hari ini kita bahas dua hadis. Oke. Nah, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Baik, para pemirsa dakwah Bandar Lampung, Masya Allah, tadi pembahasan dua hadis yang luar biasa, membuka cakrawala pemikiran kita bersama. Ini ada saatnya kita itu diskusi santai, kayaknya. Dan ada waktu setengah jam kita diskusi. Silakan yang ingin diskusi bisa tanya langsung, open video dan open mic-nya langsung. Nanti kita akan berdiskusi bersama kiai kita, Kiai. Silakan para pemirsa.
Video bisa dibuka. Jika ingin diobrolkan, kita akan ngobrol di sini. Tadi sudah bahas secara umum 2 hadis tentang kepemimpinan umat zaman dulu. Bahwa umat zaman dulu pada zaman Bani Israel dipimpin oleh para nabi, ya kemungkinan, dan kemudian setelah Rasulullah meninggal digantikan oleh pengganti beliau atau para khalifah. Bagi yang ingin bertanya atau mendiskusikan, bisa di-unmute, sudah bisa di-unmute ya. Nah, bisa di-unmute, open video, lalu kita ngobrol. Monggo Ustadz. Semua itu. Ya. Karena kalau yang semua nih, yang semua ya. Ayo, oke. Ya, untuk mengawal ini, ya langsung aja ya. Tadi kan sudah bahas secara umum. Ada poin yang menarik bagi saya itu. Ya ada sih beberapa yang menarik, cuman kita percikan satu ke permukaan. Terkait Mulkan Jabriyah. Jadi ini paradigma baru menurut saya. Ternyata Mulkan Jabriyah menurut hadis yang kedua tadi, jika dibahas secara tata bahasa Arab itu masih merefer tentang bahwa itu adalah tetap khilafah gitu ya. Maksudnya dari segi runtutan bahasa tadi yang saya tangkap. Berarti kan tadi memaksa bahwa sistem Islam itu sudah nggak bisa dipakai lagi dengan sistem ini, atau memakai sistem yang baru, atau kita bahas sistem selain Islam atau sistem hukum, termasuk republik mungkin. Nah, itu berarti ternyata itu masuk dalam, itu masih khilafah sebenarnya kan gitu. Ya. Nah itu juga sempat ada ke permukaan itu kan dulu saudara-saudara kita juga ada yang bicara gitu ya. Kita ini kan sudah khilafah. Gitu. Ngapain teriak-teriak khilafah lagi? Loh, ternyata ada titik temu. Ya. Ada ternyata yang selama ini terkesan ada yang ngadu-ngadu gitu. Ternyata bisa dicari titik temu. Benar apa enggak? Mohon penjelasan. Ya. Ya, jadi ketika menyampaikan kita ini sudah khilafah, dan ketika menyampaikan itu memang serius ingin melaksanakan sistem khilafah, sistem pengganti, maka masih bisa ditemukan titik temu, di mana bahwa sistem khilafah yang dikehendaki itu adalah sistem khilafah namun yang mengikuti manhaj kenabian. Nah, itu. Kenapa kok disebut mengikuti manhaj kenabian? Karena sistem khilafah yang mengikuti manhaj kenabian inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah untuk adzu bin nawajid. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Nah, maka ketika sistem khilafah ini tidak mengikuti manhaj kenabian, dia tidak termasuk adzu bin nawajid. Tidak mendapatkan amal untuk digigit sebagaimana digigit dengan gigi geraham tidak boleh dilepas. Nah, artinya bahwa ini yang benar-benar benar. Kalau kata Umi kan betul. Nah gitu. Jadi betulnya nadanya beda. Betul. Bukan betul. Ini kalau betul hanya membenarkan, ini beda. Betul. Jadi betulnya itu memang betul. Nah gitu. Iya. Benar. Lalu bagaimana dengan khilafah yang mulkan adzan dan seterusnya? Bukan. Dalam mengikutinya. Oh, iya. Nah, maka dalam mengikutinya ya kembali kepada wa in tanaza'tum fi syai', kata Allah, apabila kalian mengalami sebuah perselisihan fi syai'in, terhadap segala hal. Jadi mohon maaf kalau kemudian syai'in ini
Al-Fakir maknai dengan segala hal, karena syai'in ini menggunakan kalimat nakirah umum. Jadi syai'innya ini bermakna apa saja. Apabila berselisih dalam apa saja, ya, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini caranya, cara mengikuti selain alamin haji nubuwah. Nah, gitu. Orang yang bilang tadi itu, ini kan sudah khilafah. Khilafah. Nah, yang harus dijelaskan adalah kita itu mau menegakkan khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ketika ditanya khilafah yang seperti apa, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, tidak semuanya. Sebab kita hanya akan berusaha untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Sebab khilafah ala minhajin nubuwah inilah khilafah yang mendapatkan rekomendasi oleh Rasul adzu bin nawajid. Nah, gitu. Kenapa Rasul kok nggak bilang yang langsung mengikuti nubuwah? Tidak bisa, karena nubuwah ini ya hanya seorang nabi yang dituntun oleh wahyu. Sementara khilafah ini adalah manusia biasa yang tidak dituntun oleh wahyu, tapi manusia yang mengikuti manhaj orang yang mendapatkan wahyu, yaitu mengikuti manhaj nabi. Nah, itu. Ini yang sudah dijamin oleh Rasulullah, mengikuti beliau ya khulafaur rasyidin atau khalifah yang 4 itu. Sementara yang kesini sampai belakang nggak ada yang dijamin oleh Rasul untuk mengikuti manhaj kenabian tadi itu. Meskipun dalam amalnya benar apa salah, ini amalnya wahisabuhum ala Allah. Bukan urusan kita untuk menilai amal orang per orang, tapi iya, nah begitu. Berarti gini ya, Kiai. Kita tuh jika ingin mendakwakan khilafah secara serius, justru semakin friksi-friksi itu justru bisa diatasi. Bisa diatasi gitu. Tidak serta-merta karena berbeda pandangan langsung kita antipati. Aja diskusinya. Jadi misalkan yang saya tangkap dari penjelasan ini, nah, saya tangkap dari penjelasan Kiai tadi, jika ada yang berbicara seperti itu, ini sudah khilafah ya kita iakan saja. Iya, betul. Iya gitu. Memang Hanya betul. saja khilafah ya. yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi penggunaan diksinya itu bisa diatur gitu ya. Nggak serta-merta bukan gitu. Iya, betul. Menjauhkan saudara. Iya. Clear ya. Gitu. Oke. Bagi pemirsa yang ingin diskusi bareng, silahkan kami tunggu. Boleh open video, open mic. Mungkin sedikit Satria. Kayak gimana? Jadi kenapa kemudian orang yang menyebut bahwa sekarang ini sistem sudah apa itu pada guyonan? Karena secara hakikat mereka tidak mau sistem ini disebut sistem khilafah, karena mereka menyebut sistem ini sistem republik, sistem yang sudah final. Sistem yang sudah final yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa menurutnya, sehingga ketika kemudian dia hanya sekedar menyebut ini kan sudah sistem khilafah, ini sebenarnya ejekan, bukan keseriusan dalam menyampaikan. Baik, clear. Oke, silakan para pemirsa dakwah Bandar Lampung. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilihat tampilan pemirsanya. Bisa. Itu ada Kiai Bambang. Assalamualaikum Kiai. Ada yang mau didiskusikan Kiai Bambang? Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Kiai Bambang. Ya, monggo Kiai. Itu Kiai Bambang. Suara. Nah, ngomong. Ya, monggo Kiai Bambang. Oh iya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mungkin menanggapi atau sharing terkait dengan khilafah yang saat ini sedang santer dan sudah mendunia bergaung suaranya. Banyak di antara terutama masyarakat di Indonesia, terutama tokoh-tokoh ulama bahkan yang memandang sejarah khilafah itu buruk gitu. Mengasumsikan atau memanifestasikan khilafah itu buruk, bahwa banyak khalifah itu dibunuh, terbunuh, diracun dan lain sebagainya. Itu dijadikan acuan oleh mereka. Dan banyak statement-statement buruk atas dasar kebencian mereka kepada khilafah itu yang akhirnya menjadi framing buruk terhadap adanya khilafah. Ironis sekali memang karena statement itu dikeluarkan dari lisan bahkan seorang kiai ulama, bahkan ulama yang terdekat dengan saya pun di daerah saya itu ya begitulah. Dan lebih ironis lagi kalau kita dengar justru orang-orang barat itu sama seperti halnya secara membuktikan yang diungkap oleh Will Durant itu menyatakan sepanjang masa kekhilafahan Islam itu justru para khalifah itu telah memberikan keamanan kepada manusia yang hingga batas yang luar biasa besarnya, menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya, memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam kekuasaan wilayah yang belum pernah tercatat fenomena seperti itu setelah masa mereka. Pendidikan menyebar luas hingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa yang membuat Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Ini paradoksal sekali yang diungkapkan oleh lisan para sebagian ulama mungkin yang sudah terpapar sekulerisme dan liberalisme dengan ungkapan seorang Will Durant ya, dari The Story of Civilization. Ini adalah sangat paradoksal sekali. Dan ketika dihubung-hubungkan sejarah dulu, ketika saya sendiri gitu ya, di zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena terbentur dengan kesibukan mencari kehidupan gitu, kesejahteraan. Sementara zaman kekhalifahan dulu banyak justru ilmuwan-ilmuwan itu muncul dari di abad kekhilafahan itu karena mereka tidak memikirkan untuk mencari untuk kesejahteraan hidup, mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka itu hanya bergulat dengan pena, buku, kitab dan lain sebagainya karena kesejahteraan itu sudah ditanggung gitu oleh khalifah, oleh kepemimpinan khilafah saat itu. Nah, sekarang ini maka sangat sekali ketika kami ini merindukan berdirinya khilafah supaya bisa mengkaji ilmu itu lebih dalam gitu, bisa banyak waktu untuk mengkaji ilmu
sejarah dan sains dan lain sebagainya. Nah, ini yang dirasakan secara pribadi saja seperti ini. Ya mungkin ini sharing lah, menghadirkan dua pandangan yang sangat berbeda dengan sangat ironis sekali terhadap khilafah di kalangan ulama sendiri yang justru seharusnya menjadi benteng utama untuk kembalinya khilafah ini tegak, justru membuat framing buruk terhadap khilafah itu sendiri. Sementara orang-orang di luar Islam sana, banyak sekali yang kita sudah tahu, itu justru memandang khilafah ini adalah abad sukses atau masa-masa emas itu didulang atau dibentuk ketika kekhilafahan itu menguasai dunia ini. Ini tuh sementara untuk sharingnya. Allahu a'lam bishawab. Iya, jadi ini bagian dari. Assalamualaikum. Afan telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Bambang tadi ini adalah realitas yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin di fase akhir, di mana propaganda barat itu benar-benar telah menguasai sakofah mereka, itu betul-betul sudah mampu untuk rata gitu di dunia kaum muslimin. Sehingga umat Islam ini dalam melihat sejarahnya sendiri, itu yang tampak itu yang buruknya saja, baik-baiknya nggak tampak. Nah, beliau sampaikan tadi Wilduran itu karena beliau meneliti dari realitas sejarah yang sebenarnya. Sementara kaum muslimin ini di dalam buku-buku sejarahnya itu lebih banyak mempelajari tentang Eropa. Nah, sejarah Islamnya itu yang disampaikan adalah sejarah tentang keburukan yang terjadi. Padahal sebenarnya baik dan buruk itu di setiap masa kan ada. Itu adalah sesuatu yang natural. Baik dan buruk itu akan selalu ada dan selalu terjadi. Hanya saja yang menjadi beda saat syariat Islam ditegakkan, maka yang buruk itu benar-benar akan dihukum. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah bentuk kemenangan propaganda barat, propaganda kafir terhadap kaum muslimin, sehingga umat Islam itu sendiri buta terhadap sejarahnya. Nah, yang bisa melihat sejarahnya justru orang-orang orientalis. Nah, kenapa dia bisa melihat? Karena dia tidak melihat sejarah yang dibagi. Sebab dia tahu sejarah itu palsu semua. Maka dia buka, dia ungkap, dia kaji sejarah yang sebenarnya. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan, maka sampai ulama yang disebut dengan ulama sekalipun itu teracuni, terinfiltrasi pemikirannya. Jadi dia lebih percaya kepada berita bahwa khilafah itu buruk, ya, wis berdarah-darah dan lain sebagainya, dibandingkan dengan kemudian ada orang yang memberitakan tentang masa emas dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk yang saat ini bagaimana agar kerinduan kita, sebagaimana beliau sampaikan, rindu ingin kembali tegaknya khilafah agar kemudian bisa menikmati belajar, bisa menikmati menimba ilmu, bisa menikmati kehidupan ini untuk meningkatkan takarrub kepada Allah, karena kewajiban dasar kehidupan, ya ini kebutuhan primer sandang, pangan, papan ini dicukupi oleh negara, tidak seperti kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang ini kan kondisi yang luar biasa. Sandang, pangan, papan susah karena pekerjaan susah, akan tetapi
impor pekerja dari luar. Nah ini kan sesuatu yang zalimnya luar biasa. Maka inilah yang disebut dengan Jabriyah, memaksa umat Islam untuk meninggalkan sistem Islamnya, meninggalkan syariat Islamnya, dipaksa untuk menggunakan sistem buatan manusia, buatan orang kafir yang kemudian secara nyata di depan pelupuk mata ini sama sekali jauh keberpihakannya terhadap Islam. Bukan hanya Islam, tapi kepada seluruh umat manusia secara keseluruhan, baik Islam maupun non-Islam, ini tidak ada keberpihakannya. Kemana arah keberpihakannya? Keberpihakannya hanya kepada mereka yang memiliki modal besar, alias cukong. Nah gitu. Maka kalau kemarin ada yang teriak-teriak juga ini gosip. Kalau cukong digendong-gendong, ya kan? Kalau cukong digendong-gendong. Ini kalau yang lain baru mengucapkan ahlan wa sahlan kepada dzurriyyat Rasulullah sudah langsung nah, ya itulah. Ini Jabriyah. Maka Jabriyah ini harus segera diberesin. Nggak usah dikasih waktu. Nah, ini umat ini harus bangkit. Umat harus bangkit. Jadi gini ya, yang saya tangkap tadi, kenapa ada perbedaan terkait pandangan ulama tentang justru khilafah kepada halal adalah sesuatu yang mulia gitu ya. Ternyata ada Sakofah Barat gitu. Ada Sakofah Barat yang berhasil menjajah kita masuk ke ubun-ubun lah istilahnya, betul, sehingga kita melihat tuh dari sudut pandang mereka gitu. Betul. Nah, jadi kita melihat menurut mereka buruk, yang menurut Sakofah Barat pun buruk yang dimiliki oleh kita misalkan gitu. Nah, ternyata seperti itu. Dan juga yang saya tangkap tadi bahwa saatnya sekarang itu kan sudah paham bobroknya sistem yang bukan sistem dari alami Islam, iya. Sistem yang dipaksakan kepada umat Islam. Bisa demokrasi gitu ya. Betul. Dan sebenarnya juga membuka cakrawala sebenarnya kalau menurut saya pribadi kan yang lagi viral ini kan yang buku yang dibaca itu. Ya, kan? How Democracy Die. Dan itu kan memang dari buku itu kan dibilang demokrasi sudah mati. Ya, kalau demokrasi sudah mati kok khilafah belum tegak? Ya, itu kan faktanya sudah mati menurut buku itu. Nah, gitu berarti khilafah itu nggak nunggu demokrasi mati, tapi emang harus ditegakkan. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi emang umat harus berpikir seperti itu, aktif. Emang secara fakta, secara penelitian demokrasi sudah mati. Nah, tapi khilafahnya belum tegak. Sama sebenarnya kan bagaimana ketika Rasul dulu kan sampaikan ya. Masa nubuah ini akan berakhir sesuai dengan kehendak Allah dan akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Apakah kemudian ketika baginda Nabi wafat terus langsung ganti? Kan tidak. Ada proses yang dilakukan oleh umat di mana para sahabat lebih mendahulukan untuk bagaimana mencari pengganti pemimpin yang akan memimpin umat dibandingkan dengan mengurus jenazah. Ini bahkan proses yang harus dilakukan. Kegiatan yang dilakukan. Nah, sebagaimana kemudian ini disampaikan bahwa saat sistem Jabriyah ini runtuh, maka akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, juga tidak bisa terus ditungguin sambil main dadu, ya kan, ditungguin sambil zikiran doang. Tidak bisa, harus ada proses. Proses apa? Proses mengembalikan sakofah Islam karena umat saat ini sedang teracuni pemikirannya, sakofahnya dengan sakofah barat. Maka ini yang pertama-tama dilakukan oleh umat harus diberesin dulu ini, dicuci bersih. Maka ya wajar kalau ada orang yang bilang, wah dicuci otak itu. Ya memang harus dicuci otaknya ini, biar bersih kotoran-kotoran sakofah barat itu. Iya, nah ini masalah. Harus dicuci memang otaknya. Nah, dicuci agar tidak lagi berisi dengan sakofah-sakofah barat yang meracuni, diganti dengan sakofah Islam sehingga umat ini semuanya bergerak melakukan amal proses menyambut kematian demokrasi dengan tegaknya khilafah. Takbir. Allah. Oke, sudah waktunya kita ini beres pertemuan hari ini.
terima kasih buat para pemirsa dakwah Bandar Lampung, cukup menarik tema untuk pertemuan kali ini. Dan insya Allah akan rutin ya, ya. Salah. Dan tema yang lebih keren lagi. Melanjutkan hadis yang ketiga dan Hadis yang ketiga. Oke, langsung saja. Terima kasih buat para pemirsa dan Kiai Ismail Jawi telah menyempatkan hadir dalam majelis yang mulia ini. Langsung saja kita tutup majelis Zoom ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau mau sapa-sapa. Wes. Ini yang ada di Bukit Lamban. Lamban mana itu? Lamban Gunung. Oh, Mana ini? Ustaz. Mana ini? Mana Seretan kelihatan lah. Videonya surprise. Terus, gagal sinyal itu tadi gue. ya Kok nggak ada sinyal? cuma foto. Bewok. Suara jelas ya. Mantap Ustaz. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Ya. Assalamualaikum. Iya sama sini juga nih. Waalaikumsalam.